Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, Kata orang banyak, "Siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka. "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncang. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar.
Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, Aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saksi yang setia tidak berbohong. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba
dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel, yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu, berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu, mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu, di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan, yang diberikan kepada mereka oleh Musa, hamba Tuhan." Kemudian bersiaplah orang-orang itu, lalu pergi. Sedang Yosua memerintahkan kepada mereka, pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, "Pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan." Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo, di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel, sesuai dengan pembagian mereka. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan, kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan, dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Dari sana batas itu terus ke Luz, ke selatan, ke arah lereng gunung dekat Luz, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar, di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Kemudian batas itu melengkung
lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Horon, di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya, dan berakhir di Kiryat Baal. Itulah Kiryat Yearim, suatu kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim, kemudian batas itu menuju ke barat, dan menuju pula ke mata air Meneftoah. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan Lebak Ben Hinnom, di sebelah utara lembah orang Refaim. Kemudian turun ke Lebak Hinnom, sepanjang lereng gunung Yebus, ke selatan, kemudian turun ke En-Rogel. Kemudian melengkung ke utara, menuju ke En-Semes, dan menuju pula ke Gelilot di seberang pendakian Adumim, turun ke batu Bohan bin Ruben, terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara, dan turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Hogla ke utara, dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin, ke muara sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emek Kezis, Bet Araba, Zemaraim, Betel, Haawim, Param, Ofra, Kefar Haamonai, Ofni dan Geba, 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Moza, Rekem, Yirpeel, Tarala, Zela, Elef dan Yebus ialah Yerusalem, Gibea dan Kiryat. 14 kota dengan desa-desa. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon, untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Sebagai milik warisan, mereka menerima Bersheba, Sheba, Molada, Hasar Sual, Bala, Ezem, El-Tolat, Betul, Horma, Ziklag, Bet Hamar Kabot, Hazar Susa, Bet Lebaot dan Saruhem. 13 kota dengan desa-desanya. En-Rimon, Eter dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya. Juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi sampai ke Baalat Beer, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka, maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Sari. Ke sebelah barat, batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung Dabeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarit batas itu berbalik ke timur, ke arah matahari terbit, melalui daerah Kislot Tabor, menuju Dobrat, naik ke Yafia. Dari sana terus ke timur, ke arah matahari terbit, ke Gat Hefer, ke Et Kazim, menuju ke Rimon, dan melengkung ke Nea.
Kemudian batas itu membelok mengelilinginya di sebelah utara Hanaton dan berakhir di lembah Yiftael. Lagi Katak, Nahalal, Simron, Yidala dan Betlehem, 12 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Bagi suku Isakar, keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Yisrael, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kisyon, Ebes, Remet, En-Ganim, En-Hada dan Bet-Pazes. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahazima dan Bet-Semes, dan batas daerah mereka berakhir di sungai Yordan. 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asyer menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alamelek, Amat dan Misal, dan batasnya menyinggung Gunung Karmel dan Sungai Libnat di sebelah barat. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit, ke Bet-Dagon, menyinggung daerah Zebulon, dan lembah Yiftael di sebelah utara, Bet-Emek dan Nehiel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara, dan ke Ebron, Rehob, Hamon dan Kana, sampai ke Sidon besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahalab, Akzib, Uma, Afek dan Rehob, 22 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Asyer menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Bagi Bani Naftali, keluarlah undian yang keenam, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon Tarbantin di Zaananim, Adamin Nekeb, dan Yebneel, sampai ke Lakum, dan berakhir di sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat, ke Asnot Tabor, dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Zebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asyer di sebelah barat, dan daerah Yehuda pada sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedes, Edrei, En-Hazor, Yiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat dan Bet-Semes, 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Bagi suku Bani Dan, menurut kaum-kaum mereka, keluarlah undian yang ketujuh. Daerah milik pusaka mereka ialah Zora, Esitaol, Irsemes, Saalabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneberak, Gat Rimon, Meyarkon dan Rakon bersama-sama dengan daerah di seberang Yafu.
karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka. Maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu Dan, menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Kitab 1 Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita,
karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat.